Hey, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, ini sebenarnya video yang udah lama mau aku buat, cuman aku memang cari waktunya untuk selesaikan serial YouTube aku yang biasa aku buat untuk bulanan. Ini bagi kalian yang memang masih belum tahu apa sih birth chart itu, apa itu rising, moon, sun gitu. Mungkin ada yang udah tahu, cuman dia masih mungkin menganalisa sendiri gitu ya. So di sini aku bakal ngasih lihat birth chart yang bisa kamu dapatkan dari websitenya aku. Di sini ya, ini contoh ada chart seseorang. Ini bukan chart aku ya, bukan birth chart aku. Jadi di sini kamu bisa lihat ada seseorang yang lahir di jam sekian, tanggal sekian, tahun sekian, dan kotanya ya. Birth chartnya adalah ini. Oke, ya. Ini adalah birth chart Vedic untuk yang North Indian atau India Utara ya. Jadi kamu lihat di sini S atau ascendants ini adalah first house ya. Jadi kamu nggak perlu perhatikan angkanya di sini ya. Kamu perhatikan ini aja ya. Ini kita sebutnya sebagai first house. Lalu kita mundur membelakangi arah jam. Ini adalah second house ya. Rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10, 11, 12. Oke, itu rumahnya. Dan 7 itu adalah zodiak ke-7, yaitu Libra. Jadi orang ini yang mempunyai chart ini ascendance-nya adalah di Libra. Oke, ascendance pasti di first house ya. Lalu dia punya moon-nya di mana? Di angka 6 atau di 12 house, yaitu di Virgo. Jadi dia punya moon di Virgo ya. Lalu dia punya sun atau matahari di 6 house atau di ada di zodiak Pisces ya. Kamu bisa ngelihat di sini ada cluster atau ada conjunction. Dia mempunyai 5 conjunction. Aku nggak tahu ini chart siapa ya. Aku masukin aja gitu tanggalnya. Ya, jadi aku bisa bilang orangnya memang lahir di tanggal sekian. Ya, waktu sekian. Ini memang sangat bisa dibilang energi Jupiterian banget ya. Kenapa Jupiterian? Ya, karena 12 atau Pisces rulernya adalah Jupiter ya, dan dia punya banyak zodiak di sini ya. Ada 5 planet di sini dan 12 house-nya juga ada beberapa planet. Oke. Dan di sini masih banyak yang tanya, jadi aku resonate-nya kemana kalau pembacaan bulanan gitu ya. Aku dengar ada memang tarot reader lain atau astrologer bilang lebih perhatikan sun-nya, perhatikan moon-nya atau rising-nya. Ada yang bilang perhatikan ke sign moon-nya, ada yang perhatikan ke sun-nya, ada yang perhatikan dari ascendance-nya gitu. Misalnya kamu ascendance-nya Libra, terus kamu jadi pembacaan kamu di Libra, misalnya kayak gitu ya. Namun bagi aku sendiri, selama aku belajar astrologi Vedic, aku bakal ngelihat analisa semua birth chart-nya dulu. Planet apa yang paling bermain kencang di chart ini ya. Seperti kamu lihat di sini, seperti aku bilang tadi ya, dengan ada cluster atau conjunction beberapa planet di sini, di rulernya Jupiter ya. Jupiternya ada di 4th house atau di energi atau sign Capricorn ya. Capricorn itu rulernya adalah Saturn ya. Lalu ada Moon dan Rahu di 12 house. Seperti aku bilang tadi, 12 house juga rulernya adalah Pisces dan itu adalah Jupiter juga. Jadi aku bisa bilang kalau kamu ingin pembacaan yang resonate untuk kamu lihatlah di mana sign Jupiternya kamu. Karena dari birth chartnya kamu, Jupiter lah yang bermain kencang sekali, dan juga Saturn ya, karena ada energi Capricorn dan Saturn kamu ada di Pisces. Oke ya. Dan untuk melihat transit ya, kalau kamu melihat transit saat ini, seperti ada yang komen ya, dia bilang di transit Jupiter udah masuk Aquarius saat aku bikin pembacaan ini. Dia bilang nggak berdampak buruk kok bagi aku, kok pembacaannya gitu banget. Ingat ya, transit itu adalah
energi yang personal. Dan jika aku dapat energi yang tidak sesuai dengan yang kau mau, ya berarti pembacaan yang aku ambil bukanlah pembacaan tentang kamu. Sesimpel itu, ya. Karena aku punya chart seseorang, ya, yang Jupiter dia transit di Aquarius, dan di Aquarius itu ada 8 house-nya dia, dan di sana ada Saturn. Dia didiagnosa tumor otak, ya. Jadi kita gak bisa ngelihat dengan Jupiter transit di Aquarius udah semuanya bakal begini. No, ya, nggak sesimpel itu, ya. Kita harus ngelihat whole chart, semua chart. Makanya aku bilang tadi, ya, kita harus belajar dari semua chartnya apa. Seperti aku bilang, contoh ini menggambarkan banget untuk dia lebih ngelihat rulernya Jupiter. So Jupiter lah yang bermain kencang di sini. Dan dengan Jupiter misalnya kembali ke transit lagi, Jupiter itu transit di Aquarius sudah pasti semuanya baik. No, kenapa? Ya. Satu, misalnya Jupiter transit di Aquariusnya kamu, ya. Dan Aquariusnya itu, ya, dalam artian ada di house yang kurang nyaman atau debilitated di chartnya kamu. Kamu bisa dapatkan, ya, hasil atau pembelajaran, ya, dari seorang guru yang salah, atau kamu bakal menuju ke seseorang yang bisa menjadi calon suaminya kamu, namun ternyata dia menipu kamu karena Jupiter kamu debilitated tadi, walaupun transitnya katanya bagus. Karena kita harus ngeliat chartnya, semua chart, dan harus dilihat juga saat ini mahadasyanya kamu apa. Dan seperti ini contohnya, dia ini mahadasyanya dia untuk saat ini adalah Rahu. See, dari 2017 sampai 2035, ya. Dan Rahunya ada di mana? Rahunya ada di 12 house, ya. Jadi aku bisa bilang orang ini adalah orang yang sangat intuitif, ya. Namun juga bisa mengarah ke arah apa ya? Aku bisa bilang seperti orang yang ngelihat hantu di masa ini, ngelihat banyak hal yang bisa membuat dia stres, depresi, ya, karena dia sangat terilusi saat ini oleh energi Rahu. See, jadi kita nggak bisa untuk hanya Jupiter aku di sini, Moon aku di sini, berarti Jupiter, kalau Jupiter di Aquarius berarti pemikiran aku begini. No, nggak kayak gitu konsepnya. Kamu nggak bisa ngelihat satu-satu, kamu harus ngelihat semuanya. Ya, so that's why kenapa lebih baik untuk belajar atau mengetahui chart kita memang dari orang yang memang bisa melihatnya atau membacanya. Ya, karena kalau kita cuma cek, aku juga dulu seperti itu, ya. Aku cari tahu, ya. Aku cari sun aku di sini berarti aku begini, moon aku di situ berarti aku begitu. Dan sampai astrologer yang tempat aku belajar bilang, ya, astrologi itu bukan masalah tentang mengklarifikasi perasaan kamu, apakah ini benar, apakah resonate ataupun tidak. No, bisa aja energinya udah terbaca, udah tercatat di sana, kamunya belum paham, dalam artian udah terjadi namun kamunya ngerasanya enggak, karena merasa itu adalah bagian dari egoisme. So, belajar astrologi, belajar tarot, ya, lebih baik memang kita untuk spiritual dulu, ya, agar kita benar-benar terbuka semua pemikiran kita open minded. Kita nggak bisa hanya terpaku dengan satu strict way gitu, satu jalan. Kalau kayak gini pasti udah kayak gitu, kalau gini pasti udah kayak gitu. Karena kalau semua orang merasakan apa yang kamu rasakan, ya, nggak perlu ada yang namanya prediksi, nggak perlu ada astrologi. Karena ngelihat kamu aja semuanya bakal sama hasilnya, ya. So nggak bisa kayak gitu. Ingat, ya, Jupiter bisa ada tempat nyamannya ataupun tidaknya di chartnya kamu, yaitu exaltation dan debilitation, ya. Di sini terlihat banget di chart orang ini, ya, Jupiternya di tempat yang memang tempat dia nyaman banget, ya. So memang spiritual, ya, dan planet yang bermain kencang adalah Jupiter, dan aku ngeliat di sini Saturn. Lalu kalau kita ngelihat lebih dalam lagi, kita lihat lagi naksatranya. Naksatranya orang ini ada di Uttarpada, ya, dan ada Revati, ya. Oke, di sini nggak kelihatan.
dan Jupiternya ada di Sarawan. So seperti aku bilang tadi ya, Jupiternya ada di energi Capricorn atau nakshatra Sarawan. Ini ngasih lihat banget seseorang yang memang ada koneksi dengan entah suka mendengarkan masalah orang lain ya. Dia bisa menjadi seseorang yang konselor, dia bisa seseorang yang memang banyak untuk menjadi tempat curhat untuk orang lain ya, tempat meluapkan emosi. So jadi saat transit ini misalnya ke orang ini, kita lihat ya di sini karena dia mempunyai Aquariusnya di sini ya, kosong gimana kak ya, kosong berarti kita lihat lordnya Aquarius ada di mana. Lord Aquarius itu adalah Saturn. Jadi kita lihat energi Saturn ada di mana. Saturn ada di 12 lordnya di 6 house atau rumah ke-6-nya ya, ada di energi Pisces. Oke, jadi energinya bakal bermain dengan Jupiter dan Saturn gitu di transit ini. Jadi bagi orang ini bakal ada deep transformation ya, yang aku lihat berkaitan dengan penyakitnya dia. Seperti aku bilang tadi, ada sesuatu karena six house itu menggambarkan disease ya. Jadi bisa dibilang dalam waktu saat ini Jupiter memperlihatkan kesakitan dia dalam fisiknya dia untuk menyelamatkan umurnya. Ibaratnya untuk dia sehat. Jadi walaupun kena penyakit yang besar, risikonya dia bisa diselamatkan karena Saturn adalah planet karma yang bakal prolong itu memperlambat ya, bakal istilahnya saving kamu saat ini. Walaupun misalnya ini karma yang buruk, namun justru menyelamatkan kamu dalam hidup ini ya. Jadi itu aku nggak nyangka bakal selama ini videonya, namun yang pastinya seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat hanya seperti itu ya, kita harus juga banyak banget yang dilihat gitu ya kalau kamu belajar ke astrologer ya. Kalau aku masih belajar yang seperti ini ya, kalau astrologer lain mungkin ada yang belajar lewat melihat dari yoganya ya, Raj Yoga atau apapun juga ya. Cuman cara aku untuk melihatnya dan pengalaman aku di sini adalah seperti itu ya. Dan juga kenapa aku juga sering bilang untuk pembacaan tarot, ingat pembacaan tarot dan astrologi sebenarnya sama, bukan untuk mengklarifikasi perasaannya kamu atau perasaan siapapun juga ya, karena perasaan adalah bagian dari egoisme, dan egoisme ya adalah bagian dari karmanya kita. Ingat, kenyataan dan karma aja sering kita tidak terima, kayak enggak aku nggak mau terima, enggak ini bukan aku ya. Padahal pikiran sering banget membohongi kita. So, perhatikan setiap transit itu kembali lagi ke chartnya kita. Oke, kembali lagi dengan apa yang ada di karmanya kita. Oke, lalu apakah setiap transit itu bakal mempengaruhi semua orang? No. Orang yang tidak akan terpengaruh di transit adalah orang yang spiritual. Karena dia udah detach, dia udah lepas dari kesakitan, kekecewaan, pemikirannya dia ya, emosinya dia. Jadi apapun yang terjadi ya, dia nggak akan terpengaruh ya. Dia tahu ya, orang spiritual bakal tahu saat transit ini pemikiran aku bakal seperti ini ya. Saat transit ini egoisme aku akan naik. Misalnya aku bakal cari pembenaran diri, aku bakal misalnya merasa paling benar, aku bakal memaksa untuk menikah misalnya ya. Seorang spiritual bakal tahu dia bakal kayak gitu, cuman dia tidak act upon it, dalam artian dia tidak bertindak sesuai egoismenya dia tahu itu bukan dirinya dia ya, itu adalah karmanya, egoismenya, dia nggak akan ngikutin, dan dia bakal tenang seperti itu sampai nggak akan terasa lagi, dan karena memang nggak terasa untuk dia gitu. So ya, jadi perlu aku sampaikan ya, karena memang masih banyak yang pengen tahu atau masih banyak yang aku rasain ya masih salah anggap ya. So dulu aku juga perhatikan banget sun, moon,
rising aku. Cuman kok aku ngerasain dari pengalaman aku juga, kok kayak aku masih belum mendapatkan gitu ya. Cuman aku nggak berkomentar atau gimana, ya aku cari tahu. Dan ya dengan dalam waktu 2-3 tahun ini aku dapat jawabannya, dimana ya memang kita harus ngelihat chartnya secara keseluruhan ya, rulernya ya, planet apa yang memimpin zodiak itu kita lihat ya, dan kita harus ngelihat degree-nya juga atau derajat dari planet tersebut, dan kita lihat dasyanya kita ya. Oke, dasya adalah planet yang bermain. Seperti aku bilang di sini, orang ini chartnya di saat ini Rahu Mahadasya, itu masih lihat banget ya, dimana memang ini masa yang cukup berat untuk orang ini, karena Rahu dia ada di 12th house di sign Virgo ya, membuat dia mencoba ya untuk menganalisa semua apa yang dia lihat, bisa go santu ya, ataupun dia melihat sesuatu yang tidak dia inginkan ya, yang drive dia bisa crazy, bisa membuat dia gila. So berbeda kan setiap dari orang gitu. Biarpun Jupiter dia misalnya transit di Aquarius seperti aku bilang tadi tentang kesakitannya dia, namun karena dia ada di Rahu Dasya ya, dia bisa dalam artian nggak begitu ngerasakan sakitnya, karena dia terfokus dengan apa yang ada di kepalanya dia ya. Sampai-sampai tiba-tiba sudden news ya, tiba-tiba di kepalanya dia seperti aku bilang tadi, drive dia crazy, membuat ada tumor di kepalanya dia, otaknya dia. Apakah semua orang bakal ada kena tumor otak? No sih. Jadi kita harus ngeliat semuanya. Oke, jadi kita nggak bisa hanya belajar tentang chartnya kita harus juga belajar chart orang lain ya. Dan ingat, saat kita belajar chart ya, kita jangan, apalagi belajar tentang chart kita sendiri, itu sebenarnya bentuk egoisme, apalagi itu bentuk pembenaran diri loh. Jadi lebih baik untuk belajar chart orang lain ya, sampai kita benar-benar paham seperti apa, baru kita ngeliat chartnya kita. Karena saat kita ngelihat kekurangannya kita ya, kita ya terkadang membohongi diri kita. Oke, that's it ya. I think that's all. Aku mau lanjut untuk pembacaan lainnya yang memang udah di jadwalnya aku ya. Oke, kucing aku udah ini banget ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jaga kesehatan. Bye bye.